Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alisa Kaila Latif dengan NPM 251304061 bersama rekan saya yaitu Saya Dian Ayu Ramadhani dengan nomor NPM 2513034063. Saya Hilza Putri Andini dengan NPM 25130340112. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yaitu bentuk kata. Materi yang pertama akan saya bacakan. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Bahasa berfungsi sebagai alat utama bagi manusia untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kajian linguistik, bahasa dipelajari melalui berbagai cabang ilmu. Salah satunya adalah morfologi. Morfologi membahas tentang bentuk kata serta proses pembentukan kata dalam suatu bahasa. Dalam bahasa Indonesia, pembentukan kata dapat terjadi melalui proses afiksasi dan reduplikasi. Pemahaman mengenai tata kata sangat penting bagi mahasiswa agar dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan sesuai kaidah. Ke pembahasan yang pertama yaitu bentuk kata. Bentuk kata merupakan bagian penting dalam kajian morfologi karena berhubungan dengan struktur kata dalam suatu bahasa. Menurut Sher, morfologi merupakan ilmu yang mengkaji bentuk kata serta perubahan bentuk kata dalam suatu bahasa. Dalam bahasa Indonesia, bentuk kata dapat dibedakan menjadi kata dasar dan kata turunan. Kata turunan terbentuk melalui proses morfologis seperti penambahan imbuhan dan pengulangan kata. Misalnya, kata tulis dapat berubah menjadi menulis, tulisan, dan penulis. Perubahan bentuk tersebut juga menyebabkan perubahan makna. Lanjut ke kata dasar. Kata dasar adalah bentuk kata yang belum mengalami proses morfologis, seperti penambahan imbuhan atau pengulangan. Kata dasar dapat berdiri sendiri dan sudah memiliki makna yang jelas. Menurut Krida Laksna 2007, kata dasar merupakan bentuk linguistik yang menjadi dasar pembentukan kata turunan melalui proses morfologi. Contoh kata dasar antara lain makan, baca, tulis, minum, serta duduk. Yang ketiga yaitu ada pengakvisasian. Akvisasi adalah proses pembentukan kata melalui penambahan imbuhan pada kata dasar. Afiksasi merupakan proses yang sangat produktif dalam bahasa Indonesia karena banyak kata turunan terbentuk melalui proses ini. Afiksasi dapat mengubah makna maupun jenis kata. Misalnya kata ajar berubah menjadi pelajar yang menunjukkan perubahan kata kerja menjadi kata benda. Lalu materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Dian Ayu Ramadhani. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang penjelasan pengafiksasian, yang mana di sini saya akan membahas mengenai prefiks dan sufiks. Pengertian prefiks sendiri adalah imbuhan yang ditambahkan di bagian depan kata dasar, seperti kata dasar baca jika awalnya itu ditambahi berimbuhan me akan menjadi kata membaca. Dan juga kata jalan, jika pada awal katanya itu diimbuhi kata ber, maka terjadilah kata berjalan. Selanjutnya, pengertian mengenai sufiks. Sufiks adalah imbuhan yang ditambahkan di bagian belakang kata. Contohnya seperti kata dasar tulis, jika pada akhir katanya itu ditambahi berimbuhan an, maka akan menjadi kata tulisan. Lalu seperti kata makan, jika pada akhirnya diimbuhi kata an juga, itu akan menjadi kata makanan. Nah, prefiks dan sufiks itu merupakan imbuhan yang paling sering digunakan dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang infiks atau yang disebut dengan sisipan dan konfliks yang bisa disebut awalan dan akhiran. Nah, infiks sendiri itu pengertiannya adalah imbuhan yang disisipkan di tengah kata dasar. Seperti kata dasar gigi, jika ditambahi kata dasar di tengah katanya itu menjadi gerigi. Lalu ada kata tunjuk. Jika di tengah kata dasarnya itu dikasih berimbuhan, maka akan menjadi kata telunjuk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konfliks, yang mana juga disebut sebagai awalan akhiran. Konfliks merupakan imbuhan yang terdiri dari awalan dan akhiran yang digunakan secara bersamaan. Contohnya, kata dasar indah. Jika dia diberi awalan ke, lalu diberi akhiran an, maka akan menjadi kata keindahan. Lalu selanjutnya seperti contoh kata dasar kerja yang apabila ditambahi awalan pe dan akhiran an yang akan menjadi kata pekerjaan. Baik, selanjutnya saya akan meneruskan materi dari Dian, di mana saya akan menjelaskan tentang clofiks dan simulfiks. Clofiks merupakan gabungan beberapa imbuhan yang ditambahkan secara bertahap pada kata dasar. Contohnya,
Kata kenal yang berubah menjadi memperkenalkan melalui perubahan penambahan imbuhan me, en, per, dan kan. Simulfiks merupakan imbuhan berupa bunyi asal yang biasanya digunakan dalam bahasa tidak resmi. Contohnya petik menjadi metik, tulis menjadi nulis, dan ambil menjadi ngambil. Selanjutnya ada reduplikasi. Reduplikasi merupakan proses pembentukan kata dengan cara mengulang sebagian atau seluruh kata dasar. Reduplikasi merupakan salah satu proses morfologis yang penting dalam bahasa Indonesia karena memiliki makna tertentu. Reduplikasi tidak hanya menunjukkan makna jamak, tetapi juga dapat menunjukkan variasi makna lain tergantung konteks dari kalimat. Jenis-jenis reduplikasi ada 3. Yang pertama, ada reduplikasi penuh, merupakan pengulangan seluruh kata dasar. Misalnya, buku-buku, rumah-rumah, dan anak-anak yang biasanya menunjukkan makna jamak. Yang kedua, ada reduplikasi sebagian, yang merupakan pengulangan sebagian kata dasar seperti lelaki dan tetangga. Yang ketiga, ada reduplikasi berimbuhan, di mana ini merupakan pengulangan kata yang disertai dengan imbuhan seperti berjalan-jalan dan bermain-main. Baik, itu tadi materi yang dapat kami sampaikan tentang bentuk kata. Di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Jadi, tata kata merupakan bagian dari kajian morfologi yang mempelajari tentang bentuk dan proses pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Bentuk kata terdiri atas kata dasar dan kata turunan yang terbentuk melalui proses morfologis. Proses pembentukan kata yang utama adalah afiksasi dan reduplikasi. Pemahaman mengenai tata kata sangat penting agar penggunaan bahasa Indonesia dapat dilakukan secara tepat dan sesuai kaidah. Segitu aja yang bisa saya sampaikan bersama rekan-rekan saya. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.